Selamat pagi, Fakta 62 kembali menemani awal hari warga semua. Kamis ini bersama saya, Amanda Haj, dan kita langsung ke rangkaian fakta. Anak laki-laki 10 tahun di Tangerang yang sempat dilaporkan hilang ditemukan. Sempat membuat sang bunda khawatir hingga tak henti menangis pilu. Anak ini ungkap ia naik sepeda ke rumah tantenya. Beralih ke fakta selanjutnya, penemuan mayat lelaki tanpa kaki di dalam karung di tanah lapang menggegerkan. Dikira bangkai binatang, karung bahkan sempat dibakar warga. Pembunuh sekaligus pemutilasi keji ini telah ditangkap. Fakta selanjutnya, pinjam uang tidak diberi, seorang polisi tega menghabisi nenek-nenek tetangganya sendiri. Usai membunuh, pelaku masih sempat sampai hati mengambil perhiasan lansia ini. Tidak jauh berbeda menimpa seorang lansia yang hidup seorang diri. Sedang sholat, seorang nenek dirampok. Korban diikat kaki dan tangannya, juga wajah serta mulutnya pakai lakban. Selanjutnya, pertahankan sepeda motornya seorang perempuan duel dengan begal. Perempuan ini terus berupaya melawan meski sampai dipukul menggunakan balok kayu. Aksi polisi berhentikan kendaraan, nyatakan ada pelanggaran tanpa penjelasan, berujung minta uang tilang dengan memaksa. Di Jakarta Selatan meresahkan. Kami akan hadirkan fakta ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di MDTV. Kembali bersama Fakta 62, aksi seorang polisi berhentikan kendaraan, nyatakan ada pelanggaran tanpa penjelasan, berujung meminta paksa uang tilang meresahkan. Polantas ini disebut kerap lancarkan ini di sekitaran Blok M dan Ruas Antasari, Jakarta Selatan. Dari Jakarta kita beralih ke Depok. Baru 1 tahun sejak rampung pengerjaannya, trotoar di kota ini ambles. Pejalan kaki mau tak mau harus melewati pinggiran jalan yang biasa dilalui kendaraan. Membahayakan sekaligus tuai sorotan. Kita telusuri bersama faktanya. Tak diberi uang, pengamen malah mengamuk. Ricuh pengamen dan pengunjung di sebuah sentra kuliner ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di MDTV. Masih bersama Fakta 62, tak diberi uang, pengamen malah mengamuk. Keributan pun terjadi di sebuah sentra kuliner. Dua pengamen ini disebut selama ini memang meresahkan. Kita beralih ke fakta selanjutnya. Mirisnya namun juga faktanya, pencemaran sungai mengepung Jabodetabek. Di Jakarta dan Bekasi misalnya, sejumlah aliran kali berbusa tebal serta menghitam pekat. Warga khawatir polutan meresap dan mencemari pula air tanah dan berdampak kesehatan. Berikutnya, laga pramusim Calcio Italiano tengah digelar. Setelah berhadapan dengan AC Milan, Inter Milan masih akan melawan Juventus Sabtu mendatang. Mantan striker Inter Christian Vieri ini menyempatkan diri untuk jalan-jalan di sela waktunya mendukung Nerazzurri di Australia. Kira-kira Vieri jalan-jalan kemana ya? Nah, langsung saja kita intip sama-sama. Warga 62 khususnya pecinta sepak bola jangan sampai lewatkan keseruan Calcio Italiano. Inter Milan masih akan duel derby de Italia menghadapi Juventus Sabtu 8 Agustus di Optus Stadium Australia. Nah, saksikan lagi ini live di MD Sport, tentunya di MDTV. Dan sekarang kita akan kembali ke rangkaian fakta. Pemotor nekat masuk tol kembali terjadi. Nantikan informasi ini selengkapnya. Fakta yang menuai banyak sorotan ini akan kami hadirkan sesaat lagi di MDTV. Terima kasih warga semua masih bersama kami di Fakta 62. Nekat, seorang pemotor bukan hanya menerobos tapi ugal-ugalan di jalan tol. Membahayakan diri dan pengendara lain. Saat akan dihentikan, pengendara ini bahkan juga sempat tancap gas untuk kabur. Sementara itu seorang kakek nekat kendarai motor dan menerobos masuk jalur cepat di Jembatan Suramadu. Naas ditabrak dari belakang, kecelakaan tak terhindarkan, nyawa lansia ini tak terselamatkan. Selanjutnya seorang lelaki warga negara Malaysia kedapatan hendak menyelundupkan narkoba di Bandara Juanda. Pakai korset atau pakaian dalam yang umumnya dikenakan wanita. Pria WN Malaysia ini menyembunyikan sabu-sabu dan ekstasi di dalamnya.
Fakta tadi sekaligus menutup kebersamaan kita pagi ini. Warga semua selamat beraktivitas, selalu semangat, tetap sehat, dan jangan lewatkan rangkaian uji coba pramusim raksasa Italia. Masih ada Juventus yang akan bertemu Inter Milan, juga Juventus versus Palermo langsung dari Optus Stadium Perth, Australia. Mulai Sabtu 8 Agustus dan Senin 11 Agustus mendatang. Saya Amanda Haj, sampai jumpa.